Bertemu lagi dengan saya Fajar Sasono Adi dengan NIM G311180110. Kenapa saya sebut nama dan NIM lagi? Sebab video ini masih video tugas. So, pada video kali ini atau mungkin bisa dibilang podcast kali ini, kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat sering dibahas atau mungkin jadi keresahan bagi banyak orang yang mulai atau bisa dibilang mulai masuk di dunia public speaking, yaitu karakter dan style seorang public speaker. Namun pada video kali ini agak berbeda nih, sebab kita akan sharing ilmu dengan seorang yang bisa dibilang sebagai seorang announcer, public speaker juga, penyiar radio juga, dan bisa dibilang juga seorang aktivis mahasiswa nih. So, langsung aja, gak usah lama-lama lagi. So, please welcome Saiful Islam. Halo guys, wow. Oke guys, ya kayak YouTuber terkenal ya. Iya. Coba perkenalkan, nama saya Saiful Islam. Tadi udah di-present juga. Saya seorang announcer radio di USMJ FM dan juga mencoba untuk menjadi seorang aktivis, menyibukkan diri dengan mencoba hal-hal baru, terutama dalam dunia bisnis. Dan ini keren banget sih, Fajar ya kan, membuat konten seputar public speaking yang mungkin sebagian orang ini konten yang biasa aja, tetapi yang akan diulik kali ini juga nggak cuma biasa aja, tapi bisa dikatakan luar biasa gitu, karena bukan hanya soal teknis, tapi kita berdiskusi terkait dengan opini kita atau pandangan saya terkait dengan public speaking seperti apa gitu kan. Nah, pandangan-pandangan atau perspektif-perspektif baru gitu ya, biar memperkaya pemikiran teman-teman di dunia public speaking. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Cuman ya, kalau emang para penonton atau mungkin yang menonton video ini bisa mungkin mengambil ilmunya seperti itu. Tapi yang jelas emang video ini buat tugas aja sih, nggak ada hal-hal lebih laginya. Jadi meskipun tugas, tapi harus totalitas gitu Iya, ya. tetap, Jangan cuma sebatas formalitas. Iya, tetap Ya. totalitas lah. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Islam ini mungkin lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini mungkin? Ya karena saya semester tua, ya seperti semester tua pada umumnya ya, sibuk dengan skripsi. Dan masih tetap siaran, karena siaran menjadi salah satu hiburan saya ketika penat, utek gitu kan, mikir skripsi. Jadi ya enak gitu menjadi seorang broadcasting gitu. Jadi teman-teman yang pengen jadi penyiar radio gitu, ini kalian harus bersyukur gitu, dan jangan hanya sebatas niat, tapi kalau bisa langsung dipraktekkan gitu kan. Kalau ada lowongan langsung aja masuk, karena jadi broadcasting itu bukan hanya sebatas kerja, tapi menghibur diri gitu kan. Yang lagi stres, galau gitu, bisa terhibur dengan kita berekspresi di mic gitu kan, didengar oleh banyak orang. Itu jadi hiburan tersendiri sih. Nah, selain itu saya lagi sibuk ini sih, membangun beberapa bisnis lah ya, untuk menghidupi diri sendiri, karena semester tua pengeluarannya mulai banyak. Jadi ya mau nggak mau harus survive dengan apa namanya, potensi kita apa gitu yang bisa menghasilkan uang, ya udah gitu. Aja gitu. Mungkin bisa disebutkan Mas brandnya atau mungkin tempat jualannya namanya apa? Mungkin kalau ada pendengar yang mungkin saat mendengarkan video ini atau menonton video ini kayak membutuhkan barang-barang yang Anda tawarkan, mungkin bisa langsung cari gitu. Oke, jadi sekalian promosi ya. Iya, sekalian aja. Promosi nih ya, di podcastmu ya. Iya, nggak apa-apa Mas, belum dapat AdSense, belum ada uang. Ya. Jadi bisnis yang sedang saya bangun itu sebenarnya bisnis kecil-kecilan aja sih. Aku ya bisnis ini pencipta kenangan. Waduh. Betul banget sih. Jadi
topiknya tuh insinyur desain. Jadi kayak kita mendesain, misalnya ada teman-teman yang pacarnya ulang tahun gitu kan, ada gambarnya bisa saya desain menjadi sebuah sketch grafik gitu, dan itu bisa dikasihkan kepada orang spesial gitu. Bergerak di desain grafis sih yang pertama, yang kedua juga masih seputar desain grafis, cuman ranahnya ke t-shirt sih. Ini baru membangun juga namanya kreatif itu konveksi yang bukan hanya bergerak dalam hal menjual pakaian, tapi kita juga menawarkan edukasi seni. Aspek itu dikombin menjadi satu yang ditawarkan menjadi suatu produk gitu. Dan satu lagi tuh menjual buku sih, karena saya sadar betul di Indonesia itu literasinya rendah banget. Terus membaca itu saya kira sebuah kebutuhan yang orang-orang itu harus tetap melakukan gitu. Makanya saya menjual buku-buku apapun itu, sejarah, biografi, self improvement, untuk orang-orang yang membutuhkan buku, atau mungkin untuk orang-orang yang belum suka membaca buku dan ingin suka membaca buku. Jadi di bisnis 3 itu sih yang baru saya bangun sih, Jar. Oke, mungkin ada platform atau mungkin website yang mungkin bisa dikunjungi bagi pendengar nih yang tertarik mengenai t-shirt ataupun buku-buku yang mungkin Mas Islam ini jual gitu, apa gitu mungkin? Oke, kalau website belum ke situ sih, kami masih online di platform Instagram sih. Kalau yang t-shirt edukatif, kreatif itu namanya kreating, krea.think, kreatif dan berpikir, ada itu di Instagram, tapi baru mulai itu. Nah, kalau yang jual buku juga masih sebatas Instagram juga, namanya itu pedagogis book. Pedagogis itu artinya pendidikan ya. Jadi ini salah satu Instagram yang menawarkan pendidikan melalui literasi gitu, melalui buku gitu. Dan tadi yang soal desain sketch grafik itu insinyur desain sih. Itu udah cukup lama sih saya bangun sih. Cuman sekarang emang pergerakannya agak mulai menurun dikarenakan skripsi yang lumayan jarang aku sentuh kan, sebagai tanggung jawab ya udah gitu, agak susah membagi fokus. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan beberapa produk tadi bisa cek aja di Instagram yang udah saya sebutkan. Terima kasih Jar udah memberikan wadah buat saya promosi ya. Oh iya. Nggak, jangan lupa Mas, biasa nanti rekening kirim ya Mas ya. Oh siap, rekening endorse pokoknya ya. Endorse pokoknya. Ya. Nah tadi Oke. Sebelum membahas lebih lanjut nih mengenai karakter dan style bicara seorang public speaker nih, menurut Mas Islam sendiri apa sih definisi public speaking itu? Jadi kalau kita mulai dengan definisi public speaking ya, mungkin nggak jauh-jauh berbeda kalau teman-teman mencari tahu, searching di internet gitu kan. Yang namanya public speaking itu gampangnya adalah berbicara di depan umum gitu. Cuman yang jadi penekanan itu gini, berbicara itu bukan hanya ngomong gitu, tapi berbicara itu ada seninya, ada teknik-teknik yang harus kita kuasai. Misalnya harus ada beberapa tools yang harus kita bisa nih, biar ngomong kita, apalagi ngomong di depan umum, itu bisa sesuai dengan tujuan kita. Misalnya tujuan kita mau mempengaruhi orang lain gitu, ya kita harus menguasai tools yang disediakan gitu kan. Dan itu banyak banget. Nah itu yang pertama yang harus teman-teman tahu, berbicara itu bukan sebatas ngomong, tapi harus ada seninya gitu. Bahkan salah satu
public speaker asal Korea Selatan, kalau teman-teman tahu namanya itu Oh Soo Young. Beliau juga pernah merilis atau menerbitkan satu buku namanya Seni Berbicara. Kata beliau, berbicara yang baik itu bukan hanya artikulasi yang bagus, bukan hanya aksentuasi, bukan hanya speed yang yang kadang cepat, kadang lambat, yang menarik itu bukan hanya sebatas itu, tapi berbicara itu bisa menggetarkan hati audiensnya, bisa menggetarkan hati lawan bicaranya, sehingga ketika hati udah bisa digait nih, kita bisa masuk ke pemikiran juga, kita bisa mempengaruhi si audiens ini, bukan mempengaruhi dalam hal negatif ya, tapi mempengaruhi dalam hal positif gitu. Jadi kunci pertama di situ sih, definisi yang yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bicara itu ada seninya, bukan hanya ngomong tok. Dan dua hal yang menurut saya penting banget di dalam berbicara, apalagi public speaking, yaitu terkait dengan logika dan juga rasa. Itu yang penting banget gitu, karena ketika logika kita berantakan gitu, kita nggak bisa berpikir sistematis, terstruktur gitu, itu akan berpengaruh pada apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan gitu, itu akan berantakan. Makanya fondasi awal ketika biar kita bisa efektif berbicara, bisa efisien berbicara, yaitu perbaiki logika kita dulu gitu. Yang kedua adalah rasa. Nah, rasa ini harus dimiliki seorang public speaker, atau aku kira setiap orang lah, yang namanya orang kan membutuhkan ngobrol gitu kan, berbicara gitu, bukan hanya dalam hal ngomong di depan umum, tetapi ngomong dengan person gitu, itu harus memiliki rasa atau empati gitu, sehingga akan adanya ketertarikan atau hubungan emosional antara si public speaker atau kita gitu kan dengan audiens yang mendengarkan kita gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang fungsi daripada public speaking gitu kan? Itu masuk definisi juga sih sebenarnya, karena kalau menurut saya pribadi kita harus menguasai public speaking itu untuk biar bicara kita itu lebih efisien dan lebih efektif gitu. Dan yang namanya public speaking kan butuh ketenangan kan, butuh biar kita gak nervous, kita gak grogi, bergetar gitu kan, karena kalau kita gak punya ketenangan, itu akan berantakan kalau ngomong di depan umum, dan apa yang kita sampaikan juga tidak bakal efisien dan tidak bakal efektif gitu. Nah, kalau secara tekstual, secara sederhana bisa didefinisikan public speaking itu adalah sebuah seni berbicara di depan umum dengan menggabungkan tadi ya rasa dan logika, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu nih dengan lebih efektif dan efisien gitu. Ya kurang lebih definisi awalnya seperti itu sih, Jan. Mungkin ada pertanyaan turunan dari definisi. Oh, berarti menurut Mas Ilham sendiri ternyata public speaking itu gak cuma hanya kita ngomong di depan orang, tapi juga kalau emang ditanganin dengan orang yang tepat bisa menjadi suatu hal yang lebih gitu kan. Seperti ya kita bisa katakanlah mungkin seperti retorika, mungkin seperti itu ya Mas ya, mungkin lebih lebih itu. Nah, ya sama seperti retorika sih. Kalau retorika kan istilah yang udah kuno banget sebenarnya kan, Aristoteles kalau nggak salah yang mencetuskan teori retorika. Ya jelas sama retorika, cuman beda istilah aja, ada seninya gitu. Oke nih, tapi sebelumnya nih menurut saya Mas ya, kayak makin kesini tuh, makin dewasa ini tuh kayak public speaking tuh kayak bukan suatu hal yang kayak khusus lagi sih menurut diriku sekarang, sebab ya makin berjalannya zaman nih kayak makin banyak platform nih kayak YouTube, Twitter, bahkan sekarang ada TikTok juga sih gitu, kayak seakan-akan kayak suatu hal yang biasa aja gitu loh. Jadi kayak menurut Mas Islam sendiri memandang hal tersebut tuh kayak gimana sih? Iya, betul banget sih. Emang
di era digital sekarang ini ya, kan banyak yang bisa kita gunakan nih, kita sebagai milenial yang katanya itu otaknya itu canggih banget menguasai teknologi dan sebagainya, sebagai ajang untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi bukan hanya berbicara di depan umum face to face, bukan hanya itu, tetapi kita bisa berekspresi melalui YouTube misalnya, podcast misalnya, atau TikTok dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai public speaking gitu. Karena meskipun kita ngomong sendirian di depan kamera, tetapi yang melihat kan publik kan. Itu ruang publik yang bisa ditonton oleh banyak sekali orang. Dan ini bisa jadi tantangan juga buat kita gitu untuk lebih menyaring apa yang kita ekspresikan gitu. Karena kalau kita melihat fenomena sekarang kan banyak sekali orang-orang yang terlalu bebas berpendapat, terus dijerat dengan undang-undang ITE misalnya, itu kan banyak banget gitu. Dan itu ironi juga kan, makanya sebelum kita berekspresi, alangkah lebih baiknya itu kita berpikir terlebih dahulu, apakah ketika saya mengeluarkan argumentasi ini, opini ini, berdampak nggak sih, berdampak positif atau negatif nggak sih, seperti itu. Jadi thinking terlebih dahulu sebelum mengeluarkan opini kan gitu. Itu yang penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu, apalagi kita milenial menguasai teknologi gitu kan, paham terkait dengan platform-platform yang kita kelola saat ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, aku setuju banget sih sama katanya Mas Islam, sebab ya makin kesini juga makin banyak keresahan sih Mas, dalam artian kayak gini, banyak sekarang tuh kayak ini mungkin agak berbeda dengan pembahasan ya mungkin ya, ini tuh kayak makin kesini tuh makin kayak gimana ya, bisa dibilang tuh kayak cenderungannya tuh makin gak jelas. Kayak contohnya kayak kita katakanlah kita buat podcast atau mungkin bahas-bahas pun semakin lama tuh cenderungannya tuh makin samar-samar aja, kayak ini tuh mau dibawa kemana tuh gak jelas gitu loh. Dan menurut Mas Islam sendiri tuh menanggapi hal tersebut gimana sih? Atau apa emang kita harus mengikuti pattern yang ada, harus kita public speaking tuh harus seperti ini, kita tuh membuat konten atau apapun itu tuh harus seperti ini gitu loh, jangan yang begitu ekspresif, sebab ya tahu sendiri terkadang kalau kita terlalu open dan ekspresif juga ya kayak tadi kena ITE juga gitu loh. Ya makanya gini sih, yang pertama yang bisa aku jawab adalah berekspresilah sesuai dengan passion yang teman-teman miliki gitu, apa yang kita punya. Karena passion itu kan ada hubungannya sama cinta terhadap sesuatu nih. Kalau misalnya kita melakukan suatu hal atau mungkin membuat karya, berekspresi gitu kan, tapi kita nggak cinta sama sekali dengan dunia itu, ya ngapain gitu, malah ada keterpaksaan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah passion kita terlebih dahulu. Nah, misalnya kita udah menemukan passion kita nih, nah habis itu ya tinggal menguatkan aja, belajar banyak terkait dengan apa yang kita sukai gitu, dan harus strategis. Maksudnya strategis gimana? Maksudnya itu kita nggak asal membuat karya gitu loh. Kita nggak asal, kita harus evaluasi konsepnya terlebih dahulu. Kira-kira ketika aku membuat karya seperti ini, orang lain terdampak positif nggak sih? Menginspirasi nggak sih? Gitu. Dan fenomena sekarang juga banyak banget orang-orang yang berorientasi pada AdSense gitu loh, ada uang dan lain sebagainya. Dan itu cuma sebatas mengikuti tren aja, tren prank. Bagus nih, gitu. Ya udah aku ikuti prank aja gitu, meskipun merugikan orang lain gitu kan. Atau mungkin tren mukbang gitu. Ya udah aku ikuti tren mukbang aja untuk menambah views atau mungkin menambah pendapatan saya sebagai YouTuber gitu. Dan kalau misalnya mengikuti tren tapi tetap berlandasan passion, saya kira nggak masalah sih. Yang masalah adalah ketika kita cuma sebatas berorientasi pada uang,
mengikuti tren, tapi kita nggak punya passion sama sekali di situ. Apalagi yang karya yang kita keluarkan adalah karya yang nggak ada dampak positifnya sama sekali ke anak publik gitu. Ya itu yang perlu dihati-hati gitu loh. Berdampak nggak sih kepada publik? Karena apa yang kita share di sosial media itu yang melihat adalah ribuan bahkan jutaan orang. Ya, seperti itu. Berarti mungkin lebih mungkin bisa diperhatikannya adalah bagi orang mungkin ya seorang public speaker, announcer ataupun entah apapun itu ya, sebisa mungkin kalau mau berkarya juga harus memikirkan efek behaviornya. Berarti seperti itu ya Mas ya berarti. Ya betul banget. Impact-nya itu seperti apa sih? Apakah lebih besar impact negatifnya apa positifnya gitu? Kita harus menimbang-nimbang, mengolah, menggudeg konsep dan ide yang mau kita buat sebagai karya terlebih dahulu dengan berlandaskan kebermanfaatan kepada orang lain. Ya emang seperti itu sih. Cuman ya gimana lagi, emang makin kesini ya makin gitu sih Mas. Kalau contohnya ya kayak dark joke aja kan akhir-akhir ini kan juga makin tinggi juga gitu ya, di segala sisi lah, kayak di podcast juga ada, kayak di segala konten juga ada, bahkan sosial media juga ada sih. Cuman ya gimana ya, anehnya di sini tuh kayak darknya banyak tapi jokesnya malah kurang gitu loh. Ya betul. Jadi kayak gimana ya, kayak apalagi yang masih panas-panasnya kan kemarin Bintang Emon mengkritisi keputusan pengadilan soal Novel Baswedan kemarin gitu kan, dengan kemasan yang komedi gitu kan. Tapi kena banget tuh. Tapi yang terdampak negatif juga si Bintang Emon tersebut gitu, diserang netizen sana sini meskipun banyak yang membela juga gitu. Tapi kalau menurutku pribadi sih ya itu kebebasan berpendapat Bintang Emon pun juga argumentasi yang dikeluarkan Bintang Emon juga nggak sepenuhnya negatif kan. Banyak kritikan yang sebenarnya itu kalau kita telah lebih dalam itu membangun pemikiran kita sebagai konsumen sosial media gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih ya Mas ya. Menurut Mas Islam sendiri, seberapa pentingnya sih suatu karakter atau style berbicara bagi seorang public speaker atau seorang announcer dalam suatu acara atau suatu konten seperti itu? Oke, kalau saya terkait dengan karakter public itu sangat penting banget. Karena yang namanya karakter itu yang memberikan kesan kepada audiens atau lawan bicaranya, gitu kan. Dan entah yang namanya karakter kan banyak banget ya, dari mulai cara bicaranya, karakter secara fisik, fashion dan sebagainya, itu yang akan melekat di dalam otak audiens gitu. Siapa sih yang nggak kenal sosok Bung Karno gitu kan, misalnya dengan karakter bicaranya yang sangat luar biasa, yang bisa mempengaruhi banyak orang, atau mungkin Steve Jobs pendiri Apple juga itu seorang presentator yang sangat luar biasa gitu. Selain PPT yang ditampilkan itu berkarakter banget gitu kan, dia juga sering menyelipkan komedi-komedi, misalnya sedikit komedi biar audiens itu menikmati presentasi yang dia jelaskan gitu. Dan dari situ ya, masih ngomongin soal Steve Jobs, dari karakternya dia menjelaskan karakter public speakingnya, itu bisa membawa Apple sampai sekarang itu menjadi salah satu produk yang sangat dinikmati, sangat diminati banyak orang juga gitu. Dan itu sih pentingnya karakter itu sendiri, karena itu yang bisa membawa kita kepada kesan daripada audiens gitu kan. Jadi sangat penting sekali menurut saya karakter itu. Bahkan ketika bukan hanya public speaker juga aja ya, tapi ketika kita ngomong face to face aja, itu setiap orang udah punya karakter sendiri gitu. Tinggal
kita mengolah dengan baik sehingga karakter itu benar-benar muncul dan bisa berkesan terhadap audiens yang ajak bicara gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Berarti dari pernyataan Mas Islam itu tadi kan muncul suatu pertanyaan baru nih. Sebenarnya nggak pertanyaan baru juga sih, pertanyaan semuanya bagi orang-orang yang mungkin baru terjun di dunia public speaking ataupun seorang announcer, yaitu apa boleh nggak sih kalau kita ini meniru seorang, ya katakanlah seorang idola atau patron-patron tertentu untuk mendevelop karakter kita gitu atau cara bicara kita? Oke. Kalau pertanyaan boleh nggak sih, saya kira nggak ada yang melarang ya, nggak ada yang melarang sama sekali. Siapa yang berhak melarang seorang meniru gaya bicara misalnya idolanya dan sebagainya. Cuman ini sih yang tak tekanin adalah ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri, kita menjadi orang lain nih. Misalnya kita mengidolakan siapa, Bung Hatta misalnya ketika berpidato, kan? Dan kita bawakan ngomong di depan umum dengan gaya Bung Hatta gitu kan. Lama-kelamaan kita akan capek gitu karena kita nggak be myself gitu kan, kita nggak menjadi diri kita sendiri dan kita menjadi orang lain gitu. Nah itu yang saya tekanin di situ. Boleh-boleh aja, cuman ada waktunya teman-teman itu bakal capek ketika meniru orang lain. Nah beda lagi kalau misalnya kita tetap menjadi diri sendiri, mungkin mengadopsi sedikit aspek dari idola kita nih, kita terapkan ke public speaking kita gitu, dan kita coba terus ada evaluasi lama kelamaan itu akan bisa menjadi karakter kita sendiri gitu, bisa mendevelop gitu loh, membangun karakter kita sendiri, dan itu tanpa meniru secara full idola kita dalam hal berbicara di depan umum. Jadi saya kira sah-sah aja, boleh-boleh aja, cuman ya tadi ketika kita nggak menjadi diri kita sendiri, kita bakal capek kan. Nah, jadi mending kita tetap menjadi diri kita ketika berbicara di depan umum, dan kita coba evaluasi kira-kira yang salah apa sih gitu, kita adopsi dari beberapa idola gitu kan, kita terapkan, kita evaluasi sampai kita ngena nih terbentuk karakter kita gitu. Oke. Berarti yang aku tangkap di sini berarti sebenarnya kayak meniru suatu tokoh ataupun idola kita, itu sah-sah aja sih. Cuman ya kayak itu tadi, kalau kita kebanyakan niru atau kita meniru orang patron tersebut juga kan juga capek juga berarti kan, kayak pakai topeng terus berarti kan, kayak gitu kan Mas berarti. Betul. Cuman yang agak mengganggu di sini tuh, makin kesini tuh kayak gini sih Mas, kayak orang tuh dengan adanya pattern-pattern tertentu tuh kayak seakan-akan tuh aku tuh harus seperti dia baru aku bisa didengar gitu loh. Makanya kayak makin kesini tuh kayak makin, katakanlah aku nih suka Atta Halilintar, berarti kayak setiap kataku harus ada kata asyap gitu. Terus kalau seumpamanya kalau aku kan kalau suka mengenai kayak coki muslim nih, berarti kalau ngomong harus ada nada-nadanya cia kayak gitu. Jadinya kayak gimana ya, kayak bener-bener kayak seragam gitu loh, nggak ada pilihan atau variasi gitu. Iya banget. Banyak juga sih teman-temanku juga kadang ada logat yang tren di internet misalnya, terus mereka pada niru gitu kan, ya karena itu lagi tren banget gitu. Yang monggo guys, ya masalah, yang penting nggak semuanya kita adopsi terus kita terapkan dalam gaya bicara kita kan, ya paling kan beberapa part aja gitu, beberapa bagian aja yang kita ambil dan kita coba untuk menampilkan gitu. Ya mungkin dengan tujuan tertentu ya, bisa jadi tujuan komedi gitu kan, kayak ini saya bisa impersonate nih Atta Halilintar, saya bisa impersonate coki muslim misalnya gitu kan, sebagai bentuk humor aja gitu. Cuman ya kembali lagi ke tadi sih, ketika kita bisa membangun karakter kita sendiri dengan unik, dengan inovatif gitu,
itu yang akan tertanam gitu dalam otak audiens, dalam otak lawan bicara kita gitu. Jadi kayak ya sama halnya kayak tadi lah khasiatnya Atta Halilintar gitu. Tiap orang udah tahu tuh kalau ada yang mengatakan seperti itu, oh tuh tagline-nya Atta Halilintar tuh. Nah kalau kita bisa menciptakan karakter atau mungkin kalimat khusus yang bisa merepresentasikan kita, why not gitu, kenapa enggak, biar orang-orang tuh ketika mendengar kalimat yang kita ciptakan itu ya, karakter yang kita ciptakan langsung ke arah teman-teman gitu, oh ini nih, ini dan sebagainya gitu. Jadi tetap yang penting menurutku adalah menciptakan karakter kita sendiri, membangun karakter kita sendiri sampai orang lain itu berkesan gitu loh, kesannya oke, langsung kamu nih gitu kira-kira. Oke, berarti dari situ kan juga kita bisa menilai berarti ya Mas ya, kayak kita tuh harus ya be yourself aja, nggak usah ikutan kayak bener-bener harus 100% mengimitasi orang lain gitu ya, mungkin lebih tepatnya ya. Iya betul. Nah cuman tuh Yourself. cuman tuh ada sedikit permasalahan nih Mas, permasalahan klasik sih sebenarnya, kayak saat kita ingin menjadi diri kita atau mungkin membuild karakter kita sendiri tuh, langkah pertama apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk membuild karakter kita ataupun cara bicara kita menjadi suatu branding atau image kita gitu. Oke. Mungkin ya jawabannya lebih ke prosedural, langkah-langkahnya seperti apa ya. Pertama gini sih, ketika kita ingin menjadi seorang public speaker ya, kita harus punya kompetensi apa yang kita bawakan. Kita harus punya kelebihan apa nih yang sekiranya bisa aku omongkan ke publik sehingga publik itu bisa mendapatkan apa yang aku sampaikan. Apa di situ? Kita harus cari sebelum masuk ke kompetensi, balik lagi ke passion tadi yang udah saya jelaskan di awal. Passion ini fondasi banget, penting banget, karena dari passion ini yang bisa menumbuhkan gejolak cinta kita ketika melakukan suatu kegiatan apapun itu. Kita cari dulu passionnya apa. Misalnya prakteknya ya, aku passion nih di dunia broadcasting, gampangnya seperti itu. Dari passion ini bisa memunculkan kompetensi. Caranya seperti apa? Caranya adalah riset, belajar ya kan. Belajar dari manapun, dari buku, dari YouTube misalnya, dari seminar-seminar dan lain sebagainya. Dari passion muncullah tadi kompetensi. Nah, ketika kompetensi mulai terbentuk, kita punya kemungkinan besar untuk bisa menjelaskan apa yang kita tahu kepada orang lain melalui public speaking itu, ya kan? Nah dari situ kita coba mengambil belajar tool yang lain. Salah satunya adalah tool public speaking ya, yang itu penting banget untuk efektivitas penyampaian materi kepada public speaking. Kompetensi kita udah kuat banget nih, kita paham banget dunia broadcasting gitu, tapi kita nggak tahu kira-kira cara efektif yang bagus nih untuk menjelaskan kepada orang lain seperti apa. Kita belajar public speaking ya kan. Nah dari kompetensi dan public speaking inilah yang kasarnya itu kita kawinkan gitu kan. Sehingga ketika kita udah menguasai kompetensi kita dan juga teknik-teknik public speaking yang baik dan benar, efektivitas dan juga efisiensi ketika menyampaikan suatu materi atau ngomong di depan umum itu akan jauh lebih terasa gitu, dan bisa jadi audiens akan merasa puas gitu. Waduh, ini keren banget nih pembicara gitu, cara penyampaiannya bagus, kompetensinya juga keren, masuk nih, paham nih. Jadi tujuan daripada public speaking bisa tercapai. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi jalannya seperti itu. Yang pertama adalah passion ya kan. Kita cari tahu passion kita apa. Kita habis itu kompetensi.
dengan cara riset, dengan cara membaca, belajar dan sebagainya. Nah, dari kompetensi ini kita juga harus belajar teknik-tekniknya nih, public speaking, terus dikolaborasikan sehingga ketika kita menyampaikan di depan umum itu akan lebih efektif dan lebih efisien, dan pastinya tujuan daripada public speaking bisa tercapai gitu. Oke, berarti Itu kurang lebih. berarti kuncinya yang utama adalah all about passion berarti ya. Semuanya digerakkan oleh passion gitu. Betul. Nah, oke. Nah, tadi kan udah membahas mengenai cara nih, langkah-langkah yang utama lah untuk membuild karakter kita. Nah, itu juga ada suatu pertanyaan lagi nih, kayak suatu pertanyaan klasik sih, kayak bisa nggak sih suatu kelemahan kita atau kekurangan kita saat berbicara atau entah apa itu kita jadikan kekuatan dalam artian tuh sebagai branding kita, Mas, kayak menjadi ciri khas kita, itu boleh nggak sih atau bisa nggak sih kayak gitu? Mungkin yang bisa aku jawab gini sih, bukan kekuatan yang menjadi bukan kekurangan yang menjadi kekuatan, tapi kekurangan yang kita evaluasi sehingga dari kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Tapi yang susah banget ya untuk langkah awal adalah mengidentifikasi kekurangan kita apa. Dalam hal public speaking misalnya, untuk orang awam yang awal sekali masuk ke dalam public speaking itu mungkin agak susah untuk mengidentifikasi kira-kira kekurangan itu di dalam public speaking apa sih. Nah, itu yang harus dicari tahu terlebih dahulu tuh. Ya, harus dicari tahu terlebih dahulu kekurangan kita apa. Ketika kekurangan udah tahu nih, udah muncul, udah tertangkap lah. Oh, jadi kekuranganku dalam public speaking itu adalah misalnya ketika berbicara itu intonasinya kurang gitu misalnya. Oh, udah dapet nih satu kekurangan. Nah, kekurangan ini bukan, kalau menurutku ya, bukan dibuat sebagai kekuatan, tetapi dievaluasi untuk menjadi suatu kelebihan. Nah, evaluasinya apa? Lagi-lagi soal belajar. Kalau misalnya kekuranganku adalah intonasi bicara, kira-kira solusi yang bisa saya lakukan itu apa sih? Kita belajar banyak video misalnya dari buku, dari seminar, atau mungkin dari mentor public speaking. Nah, dari situ aku yakin ada banyak pandangan, ada banyak pendapat. Nah, kira-kira dari pendapat itu kita pilih-pilih itu yang cocok itu seperti apa sih, yang paling gampang untuk dilakukan hingga kekurangan intonasi di public speaking saya itu bisa tertutupi dan bisa menjadi suatu kelebihan. Oh, jadi A, B, C langkahnya seperti itu. Oke. Saya coba sampai kekurangan soal intonasi public speaking itu tertutupi dan udah menjadi suatu kelebihan gitu. Jadi seperti itu. Untuk mungkin konkret prosedurnya adalah yang pertama mencari tahu kekurangan kita apa, terus mengevaluasi, kita dapat nih solusinya, kita learning terus belajar sampai kekurangan itu bisa tertutupi dan mungkin nggak muncul lagi. Dan aku yakin setiap orang kekurangannya itu banyak banget, bukan hanya satu. Makanya untuk mengidentifikasi kekurangan itu harus digali lebih dalam. Kita harus mengenali diri kita sendiri dalam. Saya menemukan banyak kekurangan sampai kita dapat solusinya seperti apa, dan kekurangan itu nggak bakal muncul lagi gitu. Jadi kekurangan yang dievaluasi menjadi suatu kelebihan ya, menurutku ya, bukan kekurangan yang dijadikan suatu kekuatan. Ini kurang lebih gitu. Oh, oke. Berarti lebih dalam artian tuh kayak lebih ke kekurangan yang kita perbaiki untuk kedepannya, seperti itu kan berarti? Oh, betul banget. Kekurangan yang kita perbaiki untuk menjadikan kita lebih baik lagi dalam bidang tertentu. Nah, juga ini ada juga masalah klasik juga sih pas kayak gini sih. Ini yang menjadi keresahanku juga sih, mungkin juga keresahan banyak orang, kayak saat kita nih mau masuk di dunia public speaking gitu loh, ataupun pengen jadi announcer, tapi kita tahu bahwa mungkin
kita tuh aksen kita tuh masih kayak kental gitu. Kayak contohnya mungkin saya sampai sekarang sendiri kayak aksen Jawa saya tuh juga masih kental juga. Terus juga terutama yang teman-teman saya yang maaf ini ya, teman-teman yang saya yang daerah mungkin daerah Pemalang atau yang ya daerah sekitar situ yang mungkin kalau ngomong tuh kayak aksen ngepaknya tuh masih kelihatan dengan jelas gitu. Masih terdengar jelas lebih tepatnya. Nah, itu menurut Mas Islam sendiri tuh kita tuh harus perbaiki itu atau malah itu ya udah kita jadikan itu aja sebagai ciri khas kita, atau mungkin kita rubah lagi supaya lebih Indonesia lagi atau lebih gimana menurut Mas Islam? Oke, baik. Ini tergantung juga sih. Kalau misalnya kita mau bekerja di salah satu perusahaan radio gitu ya, yang dituntut untuk memiliki standar seperti ini, misalnya kayak nggak boleh ngapak, nggak boleh mendok, ya kan, harus Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Mau nggak mau kita harus merubah diri kita. Gitu. Merubah maksudnya bukan memanipulasi diri ya, tetapi belajar untuk gimana caranya ngomong tidak medok, gimana caranya ngomong tidak ngapak dan lain-lain gitu. Nah, itu tergantung juga. Tetapi bisa jadi itu menjadi sebuah karakter orang tersebut gitu. Kalau misalnya mereka mau berkarya di apa ya namanya, di platform mereka sendiri gitu. YouTube, di podcast, di apapun itu yang tidak melibatkan instansi tertentu. Nah, itu boleh banget tuh bisa menjadi karakter. Bercontoh misalnya Bayu Skak. Bayu Skak itu karakternya kan Jawa banget tuh. Jawa banget. Dia bebas dengan gaya seperti itu karena dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk channel YouTube-nya sendiri. Dia berkarya di situ, nggak ada pihak lain yang memberikan standar gitu kan. Jadi, ya itu kebebasannya Bayu Skak gitu. Jadi seperti itu, tergantung kita. Kalau kita mau masuk ke broadcasting yang itu di bawah instansi, misalnya ada satu radio tertentu yang memberikan kita standar, ya kita harus ikuti itu. Tapi kalau misal kita mau dengan karakter tersebut, ya kita harus punya media sendiri, ya kan, yang itu tidak diatur oleh orang lain. Oke, berarti bisa disimpulkan mungkin tergantung diri kitanya juga sendiri ya Mas ya. Kita tuh ingin bekerja pada suatu corporate atau mungkin kita independen. Kalau mungkin kita independen, kita boleh tuh kita memberikan atau menonjolkan sedikit ngapak kita lah, atau mungkin kejawa-jawaan kita gitu loh. Atau mungkin kalau yang bekerja di suatu corporate, kalau emang di sana boleh menggunakan bahasa yang katakanlah British, which is, ngisis dan sebagainya, gitu kan ya, tergantung pada personal kita juga, begitu kan? Oh iya. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Tetapi sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Islam kepada mungkin ya pendengar-pendengar kita yang sedang mengawali langkahnya di dunia public speaking. Oke, baik. Jadi mungkin untuk bukan pesan terakhir ya. Enggak, pesan-pesan aja kayak ya saran-saran apa gimana lah gitu. Closing statement gitu kan. Iya. Dan saya kira ini klise banget sih, sangat biasa banget sih. Sama halnya ketika kita belajar apapun itu, dan dunia public speaking juga membutuhkan 3 hal. Yang pertama yaitu jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk belajar. Terus belajar apapun, dari manapun. Apalagi sekarang kan di era digital itu banyak banget sumber-sumber yang bisa kita peroleh gitu. Dari YouTube misalnya, dari buku, dari podcast, dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya kesempatan yang luar biasa besarnya untuk riset, untuk belajar ya kan, biar potensi kita itu tergali dan kompetensi kita itu terbentuk. Nah, ketika
kita udah banyak belajar, udah terkumpul nih teori-teorinya. Apalah sebuah teori ketika nggak dibarengi dengan yang namanya praktik. Nah ini yang krusial juga. Setelah kita belajar banyak tentang teori, kita harus bisa mempraktekkan. Praktiknya public speaking seperti apa? Ya udah, ngomong langsung di depan umum. Kalau ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, ambil aja. Ya meskipun untuk seorang yang awal di dunia public speaking, orang yang awam banget nih, mungkin ada rasa takut, minder gitu. Gimana nanti kalau misalnya aku terbata-bata ketika berbicara, gimana nanti audiensnya itu berbicara sendiri dan sebagainya gitu. Ya udah, lakukan aja. Coba untuk kelola rasa takut itu untuk menjadi sebuah keberanian. Langsung aja praktek, karena kalau kita tidak praktek sama sekali, kita tidak akan tahu kesalahan kita di mana, kita nggak akan tahu kekurangan kita di mana sih. Jadi dari kedua itu ya, itu saling berkorelasi antara teori sama praktek. Dan yang terakhir yaitu trial and error. Ini yang penting juga ya untuk diperhatikan. Jangan takut salah. Kesalahan itu adalah sebuah pemantik untuk kita bisa mengevaluasi diri, sehingga potensi kita akan muncul gitu kan. Kompetensi kita akan terbentuk dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, contoh konkretnya di dunia public speaking, kita udah praktek nih, kayak tadi yang udah saya jelaskan di awal kan, kita harus mengidentifikasi kesalahan kita, ya kan? Kesalahan kita di mana nih? Letaknya di mana? Nah, kira-kira apa yang harus aku lakukan sehingga kesalahan ini tidak bakal muncul lagi? Harus evaluasi ya kan? Coba salah, gitu kan, sampai kita tidak menemukan kesalahan itu lagi. Gitu. Jadi 3 komponen yang sangat penting sekali yang harus teman-teman pahami dan terapkan ketika mau belajar apapun. Dan dalam hal ini adalah public speaking, teori, praktek, dan jangan lupa trial and error. Karena tanpa mencoba dan tanpa kita salah, kita tidak akan tahu dan kita tidak akan bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. 3 tadi yang harus diingat, itu dicatat tuh dalam catatan teman-teman gitu ya, sehingga akan ingat terus. Oh, jadi proses yang harus aku jalani seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih Mas Islam telah berpartisipasi di video kali ini, dan terima kasih juga telah menonton video kali ini. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya Fajar Sasono Adi dan Saiful Islam pamit undur diri, signing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.